Enjoy Learning Activities. Oke, kali ini kita bakal mencoba terkait pembuatan data bisnis baru. Nah, di pembuatan data bisnis baru tentunya kita akan membuat sebuah data bisnis atau memulai menggunakan Mayop dengan memasukkan data dari sebuah perusahaan. Dan kali ini kita akan menggunakan data yang sama dengan yang ada di materi dan di guidelines, di mana data tersebut berkaitan dengan data PD Mekar Abadi. Oleh karenanya kita akan memulainya yaitu dengan menggunakan create a new company file. Di create a new company file kita akan disajikan beberapa langkah dari introduction, company information, accounting information dan sebagainya. Nah, ini langkah-langkah yang disediakan Mayop dan di sini adalah menggunakan bahasa Inggris. Di sini untuk introduction sendiri itu menggunakan bahasa Inggris. Ini mengenalkan langkah-langkahnya selanjutnya tuh bagaimana seperti itu. Nah, ini ketika company name atau nama dari sebuah perusahaan tidak diisikan, maka ketika kita klik back, company name must not be blank. Artinya nama dari sebuah perusahaan tidak boleh sampai kosong. Oke, next kita sudah sampai pada langkah company information. Nah, di sini kita perlu memasukkan data-data dari company, yaitu dimulai dari nama dari perusahaan. Nah, di sini saya sudah membuat sticky note mengenai nama perusahaan karena ini tidak bisa diperkecil sehingga kita membuat notes. Di sini nama perusahaan adalah PD Mekar Abadi. Kita masukkan satu persatu terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, ABN ini apa sih? ABN seperti yang di materi maupun di guidelines itu adalah Australian Business Number. Artinya ada nomor pokok di perusahaan Australia karena ini adalah buatan Australia sehingga ini menyesuaikan di Australia. Karena kita berada di Indonesia, tentunya ini tidak perlu kita isi. Oke, untuk alamat kita lihat lagi, alamatnya adalah Jalan Ijen Nirwana nomor 7 Kota Malang. Ini kita kopikan saja. Kalau semuanya kalian punya datanya, bisa kalian copy, bisa juga kalian ketikkan. Nah, di sini kita ketik saja Jalan Ijen Nirwana nomor 7 Kota Malang. Oke, selanjutnya untuk phone number-nya kan tadi sudah disebutkan juga bahwasanya phone number atau nomor telepon dan nomor fax email ini adalah sama, yaitu 0341952696 034195952696. Nah, ini sama juga di nomor fax email, yaitu datanya sama sehingga kalian bisa mengisikannya seperti ini. Untuk email address-nya kita sudah dapat yaitu mekarabadi@gmail.com sehingga kita bisa mengisikan untuk alamat Gmail-nya mekarabadi@gmail.com. Berikutnya, ketika kita sudah mengisikan informasi-informasi di company information, serial number apakah perlu diisi? Serial number diisi ketika kita memiliki kode atau kode premium istilahnya dari Mayop yang bisa kita gunakan untuk mengakses Mayop tanpa batas, artinya tanpa batas waktu. Nah, karena kita belum mempunyai untuk serial numbernya, jadi kita bisa klik next. Di sini ada accounting information, di mana di accounting information ini ada current financial years, last month of financial years, conversion month, dan number of accounting period. Nah, di materi yang telah kalian baca tentunya ada mengenai current financial year harus diisi berapa, tahun berapa, dan sebagainya. Oke, kita masukkan sesuai panduan di mana current financial years kita isi 2021, last month of financial years tentunya kita isi Desember, conversion month kita isinya adalah Desember juga. Selanjutnya untuk number of accounting periodnya kita isi 13. Kenapa harus 13? Karena pada perusahaan ini menyebutkan bahwasanya di sini periode akuntansi tahunan 1 Januari sampai 31 Desember. Nah,
namun dibagi dalam 13 periode bulanan, di mana 12 periode pencatatan dan 1 bulan untuk penyesuaian dan koreksi fiskal pajak. Jadi kita masuk ke next. Di sini ada keterangan informasi. This information cannot be charged once the company file has been created. Artinya informasi ini tidak bisa diubah kembali ketika kita sudah melanjutkannya. Informasi apa yang nggak bisa dirubah kembali? Informasi mengenai periode akuntansi yang telah kita susun. Jadi di sini kita sudah memasukkan current financial years, last month of financial years dan sebagainya. Ini tidak bisa kita ubah ketika kita sudah masuk ke mayopnya. Oke, kita next. Nah, di sini informasinya ketika sudah sesuai maka kita klik next saja. Di sini ada 3 pilihan, di mana di sini ada I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting, I would like to import, dan I would like to build my own account list once I begin using Mayop Accounting. Dari ketiga opsi ini kita sudah membahasnya. Yang pertama, I would like to start, itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan Mayop itu sendiri. Nah, di sini I would like to import dan I would like to build my own. Nah, kita akan memilih I would like to import sesuai rekomendasi yang ada di guidelines dan di materi. Oke, untuk kedua pilihan ini kalian bisa lihat perbandingannya atau perbedaannya di materi dan guidance. Jadi kalian bisa memilih mana yang kalian sukai karena ini tidak ada bedanya nanti di dalamnya. Artinya tidak ada bedanya adalah kalian tetap akan mengedit akunnya sesuai akun yang ada di Indonesia atau nomor akun dan nama akun sesuai di daftar akun. Kita klik next. Ini adalah langkah paling penting di antara langkah ini, di mana kita harus menyimpan data kita ini di tempat yang aman, mudah ditemukan, dan tentunya adalah lebih baik tidak menggunakan local disk C. Nah, kita akan menyimpannya di sini sebagai contoh. Saya akan menyimpan di Bigster contohnya. Di sini saya akan menyimpan PD Mekar Abadi. Mengapa saya simpan di sini? Karena di sini hanya sedikit, jadi nanti akan mudah untuk ditemukan. Kita klik save. Klik change if you would like to edit of the name. Jadi nanti bisa dirubah namanya. Kalian cari filenya, bisa kalian rubah. Kita klik next. Nah, kita menunggu proses. Di sini ada 2 pilihan, Setup Assistant dan Command Center. Dari kedua pilihan ini itu sudah dijelaskan di guidelines dan materi. Kalian bisa memilih mana yang menurut kalian lebih memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Namun di sini kita akan mencoba langkah Command Center. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini dan langkah telah selesai untuk pembuatan data bisnis baru. Selamat, kalian telah menyelesaikan langkah pertama dari sekian langkah dalam menyelesaikan laporan keuangan. Berikutnya kita akan masuk ke setup. Mengapa masuk ke setup? Karena kita akan melihat apakah data yang kita masukkan telah benar. Kita akan masuk ke sini. Kita akan buka notes yang telah kita buat tadi, di mana di sini ada datanya. Nah, serial number tidak kita isikan tadi, company name kita isi PD Mekar Abadi, addressnya sudah sama, phone number sama, fax email sama, email juga sama. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui, conversion month, accounting period, current financial years, dan last month in financial years tidak dapat dirubah. Jadi tentunya dari awal kalian harus sudah memastikan bahwasannya data yang kalian input itu menggunakan 12 periode atau 13 periode. Tahun akhir finansialnya itu 2021 atau tahun lainnya, sehingga kalian tidak akan salah dalam menentukan langkahnya nanti. Oke, setelahnya kita klik OK ketika sudah sesuai dan selesai. Selamat, kalian sudah menyelesaikan tahap pertama. Berikutnya kita akan belajar mengenai input daftar akun dan lain sebagainya. Bye bye.